Galian C di Talang Kelapa resahkan warga. Pedagang tolak revitalisasi Pasar Kuto. KPUD Sumsel sosialisasikan Partai Pemilu 2024. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, beramai-ramai pedagang Pasar Kuto Palembang suarakan penolakan tegas akan adanya revitalisasi Pasar Kuto. Bentuk penolakan pun sebagian rombongan yang termasuk dalam aliansi pedagang pasar melakukan unjuk rasa di kantor KPK dan Kejagung, Jakarta. Kisru Pasar Kuto menjelang pergantian kepemimpinan kepala daerah di Kota Palembang kian memanas. Pedagang menyuarakan penolakan revitalisasi Pasar Kuto yang dikelola oleh pihak ketiga yang dikhawatirkan berujung mengubah fungsi pasar hingga merelokasi para pedagang ke tempat lain. Para pedagang pun telah mempersiapkan langkah tegas. Di antaranya, unjuk rasa yang telah disuarakan aliansi pedagang pasar di kantor KPK dan Kejaksaan Agung Jakarta. Kuasa hukum pedagang Pasar Kuto Sapriyadi Samsudin menjelaskan menurut kacamata hukum mustahil perjanjian dalam bentuk BOT di-BOT-kan kembali kepada pihak ketiga dan seterusnya. Pihaknya juga menilai BOT ini menyalahi regulasi yang ada karena selalu di pihak ketigakan di saat penghujung masa jabatan pemerintah daerah sehingga akan menjadi persoalan dan PR baru bagi wali kota yang terpilih nantinya. Kejagung, kami memohon juga untuk PD Pasar, ya udahlah, ambil alih aja, itu aja. Untuk hasil dari demo sana belum dapat? Belum ketahui, sebab demo itu hari Senin sampai hari Rabu, hari ini. Alasannya ya sudah banyak Pak, contoh kalau pihak ketiga yang megang, seperti Cindi, terus yang kita kuncinya lagi, itu sudah banyak. Terus untuk kami, kalau bisa, kalau memang mau diperbaiki, kan kita kan jam kerja kita kan ada. Jam kerja kita kan dari subuh sampai jam 11. Boleh diperbaiki, tapi kalau bisa dia jam 12, jadi kami tidak mau dipindahkan. Dari kacamata hukum yang kami lihat, tidak mungkin BOT di-BOT-kan dari perspektif hukumnya dulu. Artinya, ketika peralihan pemerintahan wali kota pada saat itu Bapak Idi Santana Putra, di-BOT-kan lagi dengan perusahaan lain. Pada saat itu kalau tidak salah perusahaan itu Prabu Alaya kalau tidak salah. Berganti ke Ganda Tata Prima GTP. Pengelolaan pasar oleh PD Pasar saat ini dinilai amburadul, sehingga aliansi berharap Kejaksaan Tinggi Polda Sumsel mengaudit permasalahan ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Warga desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin diresahkan dengan aktivitas angkutan tanah galian yang melintasi jalan desa dengan kecepatan tinggi hingga menelan korban jiwa. Pemerintah desa setempat telah berupaya menyurati dan melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait namun tidak ditindaklanjuti. Seperti inilah aktivitas kendaraan angkutan galian tanah yang melintasi di Jalan Desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kendaraan besar dengan muatan tanah tersebut melintas dengan kecepatan tinggi dan konvoi. Kondisi jalan yang sempit serta di pemukiman padat penduduk berdampak kerap terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan keresahan warga.
Setidaknya sudah tercatat 3 orang warga desa setempat yang menjadi korban akibat ulah kendaraan yang melintasi pemukiman masyarakat dengan kecepatan tinggi. Salah satunya laka lantas akibat angkutan galian yang dialami warga berinisial SU, warga Dusun 3 Desa Talangbulu. Dirinya mengaku kendaraan dengan muatan tanah tersebut mempersempit jalan sehingga ia menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Sebagai warga nih seperti apa Pak dengan aktivitas lalu lintas ini Pak? Ya harapan kita tuh ya mobil tuh boleh lewat tapi jangan sekendak dia dewek. Ya kan kita kan juga punya hak di jalan, ya jangan sampai merugikan kita lah itu. Apa terutama apa kecepatan atau seperti apa Ya, yang terutama itu ya kalau dia lewat tuh jangan kecepatannya jangan dikurangi lah itu. Jangan sampai ngebut-ngebut itu kan. Yang agak dijarain. Uang warga kan banyak. Terutama kan anak sekolah banyak. Ya. Sementara itu pemerintah Desa Talangbulu menyebutkan persoalan ini telah menjadi masalah sosial di tengah masyarakat. Pihaknya sudah beberapa kali melaporkan hal ini secara administrasi kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Bahkan korban dampak dari padatnya aktivitas angkutan tanah galian tersebut terus bertambah. Aktivitas kendaraan dump truck yang melalui jalan ini ya yang begitu banyak, begitu padat, menimbulkan keresahan, bahkan sudah berdampak terhadap korban masyarakat Desa Talangbulu. Pernah kejadian beberapa bulan yang lalu patah kaki, kejatuhan tanah dari dump truck. Kami sudah melakukan langkah-langkah yang sudah kami sampaikan, baik itu secara persuasif, secara administrasi, kami sudah bersurat, kami buat peringatan, himbauan, ternyata semua tidak diindahkan. Warga berharap agar ada tindakan tegas dari instansi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini, sehingga tidak ada lagi korban jiwa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan angkutan tanah galian. Dari Banyasin, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Akibat seringnya tidur dan main bersama usai jam pelajaran sekolah di kos-kosan siswa, seorang guru sekolah menengah atas tega melakukan tindakan pelecehan terhadap 5 siswa didiknya. Oknum guru MHS berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Muara ini melantaran telah melakukan pencabulan terhadap 5 siswanya. Tersangka melakukan tindakan pencabulan saat menjadi pengajar paskibraka pada tahun 2020 sampai tahun 2022 di sekolah menengah atas di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Tindakan pelecehan yang dilakukan oleh tersangka berawal saat tersangka menjadi pelatih paskibraka. Di sana terjadi kedekatan antara tersangka dan para siswa. Korban yang kerap bermain dan tidur bersama dengan tersangka di kos-kosan tanpa curiga, siswa tersebut mulai dilecehkan. Setelah beberapa kali melakukan pelecehan, pelaku berhasil mengajak 2 orang siswi yang dekat dengannya untuk berhubungan badan. Peristiwa pelecehan dan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru ini baru diketahui orang tua korban, sehingga dilaporkan 5 korban lainnya ke kantor polisi. Namun guru dan siswa sendiri sebagian sudah tidak berada di sekolah tersebut karena sang guru sudah pindah. Menurutnya, para siswa tidak merasa terpaksa dengan apa yang dia lakukan. Kebanyakan korbannya adalah para siswa yang hendak masuk kepolisian dan TNI dan ikut dalam kegiatan yang dibimbing. Tetangga. Oh, gimana? Gara-gara trauma itu? Ya bukan trauma sih Pak, jadi tidak, kalau balas dendam itu tidak Pak, jadi merubah apa namanya, apa sih kelakuan tadi itu jadi lebih cenderung feminim. Iya. Gara-gara yang bersangkutan sedang menjabat menjadi kepala sekolah di Banyuasin di sebuah sekolah dasar. Awalnya ini berdasarkan laporan dari korban atau gimana tugas? Pada awalnya ini laporan dari pihak keluarga korban. Kemudian ditindaklanjuti Bang ya? Ya, setelah itu kami tindak lanjuti. Di tanggal 15 Juni mereka melaporkan, di tanggal 20 Juni sudah kami amankan tersangka tersebut. Kalau untuk pasal yang dikenakan sih terhadap pelaku? Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, seorang lelaki berusia 52 tahun ditipu oleh seorang janda yang mengiming-imingi pria tersebut untuk dinikahi.
Korban mengaku telah memberikan uang asap, ayam, dan handphone kepada pelaku. Unus 52 tahun warga Kecamatan Sukarame, Palembang berusaha mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang di seberang Ulu. Unus mendatangi kantor polisi tersebut untuk melaporkan dugaan penipuan yang dialaminya. Dalam laporannya, korban mengaku jika dirinya telah menjadi korban penipuan oleh seorang janda berinisial RM berumur 30 tahun. Dalam pertemuannya itu, Unus diimingi menikah oleh janda muda ini. Sehingga saat itu juga korban memberikan uang asap emas, handphone, dan ayam yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setelah pertemuan berlalu, handphone janda satu anak tersebut tidak aktif kembali dan terakhir dihubungi oleh korban, pelaku mau pergi ke Pulau Jawa. Dengan aku beli cincin, terus beli apa lagi? Jadi apa yang sudah dibelikan dengan dia? Terus laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan pelaku masih dalam lidik dan pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejari Muara ini melakukan pemusnahan barang bukti yang dihadiri langsung oleh unsur Forkopimda Kabupaten Muara Enim. Barang bukti yang dimusnahkan bernilai lebih dari 200 juta rupiah, terdiri dari 84 perkara yang sudah ingkrah. Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan pemusnahan barang bukti dari 84 perkara di mana kasusnya telah ditangani oleh penegak hukum di wilayah Muara Enim. Dalam pemusnahan disaksikan unsur Forkopimda Kabupaten Muara Enim di mana sebelumnya telah dilakukan keabsahan barang bukti yang dimusnahkan oleh Puslap 4. Berbagai jenis barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi ikut dimusnahkan dengan barang bukti kejahatan lainnya seperti senjata tajam dan senjata api. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Ahmad Nuril Alam menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba yang terdiri dari 79 perkara dengan berat barang bukti yang dimusnahkan mencapai 229 gram lebih. Untuk narkoba jenis ganja ada 4 kasus, berat barang bukti 25 kg. Dan untuk kasus narkoba jenis ekstasi ada 1 perkara dengan barang bukti 16 butir ekstasi. Barang bukti senjata tajam sebanyak 11 pisau dan pedang. Sementara itu, untuk senjata api rakitan didapat 15 pucuk baik laras panjang maupun laras pendek. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan sitaan dan sudah melalui proses hukum dan kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Narkoba memang menjadi perkara yang dominan ya di Muara Enim. Hampir 60-70% perkara yang kita tangani itu jenis narkotika. Ini juga mendorong untuk teman-teman Polres, BNN, kalau memang ada tanggapan besar atau big fish ya kita tunggulah. Insya Allah kita sama-sama satu visi, satu misi dengan Pak Kapolres, Kepala BNN dan Bupati. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pasokan berkurang, harga ikan naik. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Japan Open 2023 di MNC TV iNews. Kalian yakin bisa menembus rintangan ini? Mungkin kelihatannya mudah, tapi eits, tidak semudah itu. Butuh saling kerjasama untuk bisa lolos di setiap tantangan. Gak hanya main jebur-jeburan, tapi banyak kejutan lainnya. Saksikan Hole in the Wall, Viewer, hanya di RCTI. Tanya Mama yuk.
Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers. Japan Open 2023, turnamen dengan hadiah $850.000 yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Perebutan poin krusial untuk keikutsertaan di Olimpiade 2024. Mampukah para punggawa Garuda mengibarkan merah putih di Tokyo, Jepang? Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Mau cepat viral, auto terkenal, dan banyak duit? Semua berawal di sini. Videomu bisa viral dan dapat jutaan rupiah. Upload videomu di sini sekarang juga. Hanya di Home of Talent Plus di RCTI Plus, semua bisa jadi viral. Check Me Out Indonesia di MNC TV. Hari gini lu baru bangun, lu mah kelewatan. Dengerin apa ya? Di Spotify tinggal tekan play. Siap, Roger. Di sini musik yang nemuin kamu. Tinggal play aja, biar musik yang nemuin kamu. Download Spotify sekarang. Family 100 di MNC TV. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Ada anak, pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Kak Irfan ikutan, tapi dia yang diangkat. Karena viral. Empat, Amora. Empat, Abel. 100 di MNC TV. Check Me Out Indonesia di MNC TV. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang. MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Pulau Uang Kaget, dan bedah rumah sampai dengan games nomor 1 di Indonesia. Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Family 100 di MNC TV. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Terima kasih pemirsa setia MNC TV. Tonton terus program-program favorit di MNC TV. Untuk pemirsa yang belum dapat menyaksikan tayangan MNC TV, scan ulang pengaturan STB Anda. Jika tayangan tetap tidak terlihat, periksa sambungan kabel antena. Pastikan sudah tersambung dengan benar. Jika belum berhasil, hubungi MNC TV, layanan solusi TV digital. Anda masih bersama kami di Rintas iNews Sumsel. Akibat menipisnya pasokan ikan laut dan air tawar, harga ikan segar dalam 1 bulan belakang mengalami kenaikan. Mahalnya harga ikan segar berimbas menurunnya daya beli masyarakat.
Harga ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di Pasar Kuto Palembang, harga ikan pun terbilang mahal. Bahkan kenaikan harga ikan mulai dari Rp3.000 hingga mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Kondisi ini disebabkan menipisnya pasokan ikan. Jika biasanya ikan yang masuk mencapai 100 kg, saat ini hanya terpenuhi sebanyak 50 kg. Mahalnya harga ikan segar berimbas menurunnya daya beli masyarakat berakibat menurunnya omset para pedagang ikan segar. Ikan kita sendiri sejauh ini tapi nggak bisa dihabisi satu hari, bisa 1 minggu habis. Pasokan itu tapi seperti biasa kok mengalami penurunan ya? Penurunan memang dari sana nggak? 100 kilo ini sekarang jadi 50 kilo kan menurun jadinya kan kita nggak bisa ngambil stok banyak itu ya, karena kita takutnya kan ikan 3 hari dia bagus lagi kan. Pedagang berharap pasokan ikan segar dapat kembali normal seperti semula sehingga harga pun kembali normal. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kota Palembang dan sejumlah bakal caleg Partai Perindo ikut meramaikan Kirap Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPUD Kota Palembang. Kirap Pemilu sebagai sarana sosialisasi penghelatan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang kepada masyarakat luas. Kirap Pemilu 2024 kali ini digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang. Komisioner KPUD dan pengurus partai politik berjalan kaki menuju kantor KPUD Kota Palembang diiringi musik drum band dan pawai 18 bendera partai. DPD Partai Perindo Kota Palembang menjadi salah satu partai yang turut serta meramaikan Kirap Pemilu 2024 itu. Kirap Pemilu 2024 menunjukkan pemilu 2024 mendatang akan tetap dilaksanakan. KPUD menginstruksikan jajaran terjun ke tengah masyarakat agar peran serta masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut dapat meningkat. Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra, menyebutkan Partai Perindo siap berkompetisi dengan menargetkan 6 kursi di DPRD Kota Palembang atau 1 kursi setiap daerah pemilihan. Ini kan bentuk informasi kepada masyarakat bahwa kirap ini menunjukkan bahwa pemilu di 2024 itu dipastikan akan tetap dilaksanakan 14 Februari 2024. Dan tentu himbauan saya nanti KPU Kota Palembang akan melakukan sosialisasi di titik-titik di beberapa kecamatan dan kita harapkan tentu sosialisasi itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 yang lebih baik, yang lebih aman dan hasilnya tentu lebih demokratis. Hari ini menghadiri kirap ya, kirap. Jadi sebagian mengucapkan janji untuk menghadapi pemilu di 2024 dari setiap partai dan dihadiri oleh seluruh caleg-caleg yang akan mengikuti pemilihan di 2024. Tidak hanya melakukan kirap, 18 partai politik nasional juga mendeklarasikan komitmen bersama pemilu sebagai integrasi bangsa, pemilu langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan pemilu yang bertanggung jawab, bersinergitas, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pasca pandemi COVID-19, sejumlah UMKM ada yang gulung tikar karena berbagai faktor. Namun tidak bagi Gita Rizka yang mampu bertahan bahkan cenderung berkembang. Kuncinya menurut kita yaitu maksimalkan pemasaran online dan rajin mengikuti pameran UMKM. Salah satunya yakni di YKKP Expo yang berlangsung di lapangan PT Pusri Palembang. YKKP Expo yang berlangsung selama 3 hari benar-benar dimanfaatkan sejumlah UMKM di Bumi Sriwijaya untuk meraup cuan. Salah satunya tenan yang ditempati oleh Gita Rizka yang menjual tas etnik, kain khas Sumatera Selatan, antara lain tas jumputan dan tas songket. Kecintaannya pada kain khas Palembang ini menjadikan ide untuk mengaplikasikan dalam bentuk lain, yakni tas dan turunannya.
Menurutnya, tas etnik yang digemari masyarakat terbukti dalam sebulan ia mampu menjual 400 sepatu dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp600.000. Penjualannya pun sudah sampai di Bali. Menurut kita, kunci ia masih bertahan karena ia maksimal menggunakan internet dan media sosial mumpuni. Selain itu, ia rajin ikuti pameran-pameran di berbagai tempat hingga keluar kota Palembang. Ketua penyelenggara YKKP Expo, Khairul Anwar menjelaskan jika komitmen PT Pusri untuk membina para UMKM dimulai dari permodalan hingga kepercayaan serta pelatihan. Kami selain di online, itu sekitar 80% di online, kita juga ada di Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dan juga di bazar-bazar. Itu ke luar Palembang juga atau Iya, luar Palembang di online. Paling jauh kemana? Paling jauh ada sampai Bali, sampai Kalimantan ada. Per bulan laku berapa, Bu? Laku pieces sekitar mulai dari 30 pieces sampai 400. Kalau kita lihat produksinya itu kan karena mitra binaan Pusri ya, saya lihat itu memang setelah dibina oleh Pusri, kita lihat kualitasnya cukup bagus. Memang sisi kualitas sudah oke, tinggal kita dari Pusri dan dari KKP nanti bisa bantu dari sisi pemasaran. Karena tidak hanya cukup dari sisi kualitas saja dan kemampuan memproduksi, tapi kemampuan untuk memasarkan juga itu harus kita dukung. Selain permodalan pastinya, permodalan juga kita bantu dari Pusri dan dari KKP. YKKP Expo berlangsung di halaman PT Pusri selama 3 hari ke depan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.